Perkenalkan, nama saya Felix Sandri Kebawolo, semester 7, program studi ilmu hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora. Kali ini saya akan membuat video tentang kesetaraan gender untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat hukum yang diampu oleh dosen Agustinus F. Pascaliano Dadi, sarjana filsafat magister hukum. Menjelajahi kesetaraan gender 5W1H dalam hukum. Pertanyaan ini meminta kita untuk melihat hukum kesetaraan gender melalui lensa 5W1H. Siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, siapa? Siapa yang terlibat dalam kesetaraan gender? Kesetaraan gender menyangkut semua orang, baik perempuan maupun laki-laki. Ini mencakup semua warga negara, terlepas dari latar belakang, pekerjaan, atau status sosial mereka. Siapa yang bertanggung jawab untuk mewujudkan kesetaraan gender? Pemerintah, lembaga, swadaya masyarakat, organisasi internasional, dan individu. Semua memiliki peran penting dalam mendorong kesetaraan gender. Yang kedua yaitu, apa itu kesetaraan gender? Kesetaraan gender adalah suatu keadaan di mana perempuan dan laki-laki memiliki hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama dalam semua aspek. Apa saja yang diatur dalam hukum terkait kesetaraan gender itu menjadi pertanyaan. Hukum mengatur berbagai aspek termasuk hak asasi manusia, menjamin hak-hak dasar yang sama bagi semua gender. Yang berikut, diskriminasi melarang segala bentuk diskriminasi berdasarkan gender dalam bidang pendidikan, pekerjaan, politik, dan lainnya. Yang berikut juga kekerasan. Kekerasan memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender. Partisipasi mendorong partisipan perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan. Yang berikut, kapan hukum kesetaraan gender mulai diterapkan? Konsep itu kapan? Kesetaraan gender telah ada sejak lama, tetapi pengakuan dalam implementasinya dalam hukum mengalami perkembangan seiring waktu di Indonesia. Langkah awal diambil dengan pengesahan konversi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan atau CEDAW pada tahun 1984. Kapan saja hukum kesetaraan gender diperbarui, hukum terus berkembang seiring dengan perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Peraturan baru dan revisi terhadap hukum yang ada dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan konteks terkini. Yang berikut, di mana? Di mana hukum kesetaraan gender berlaku? Hukum kesetaraan gender berlaku di semua wilayah negara, baik di tingkat nasional, regional, maupun lokal. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan kesempatan yang setara, terlepas dari lokasi mereka. Yang berikut, yang kelima, mengapa? Mengapa kesetaraan gender itu penting? Kesetaraan gender penting karena keadilan menjamin keadilan bagi semua orang, terlepas dari kesetaraan gender mereka. Pembangunan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Yang berikut, hak asasi. Hak asasi manusia mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia bagi semua orang. Yang berikut juga demokrasi. Demokrasi juga mendorong partisipasi dan representasi dan yang adil dalam masyarakat. Yang berikut, bagaimana hukum kesetaraan gender diterapkan? Hukum kesetaraan gender diterapkan melalui berbagai cara, termasuk penegakan hukum melalui proses hukum,
seperti pengadilan untuk menyelesaikan kasus diskriminasi dan kekerasan berbasis gender. Berikut kebijakan menerbitkan kebijakan program yang mempromosikan kesetaraan gender di berbagai bidang, yaitu bidang pendidikan, meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kesetaraan gender melalui pendidikan dan sosialisasi. Partisipasi mendorong partisipan perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan. Oke, baik, kali ini saya akan menggunakan perspektif sejarah. Meskipun tidak ada satu filsuf pun yang secara khusus mendedikasikan seluruh pemikirannya untuk kesetaraan gender dalam perspektif sejarah, beberapa filsuf memiliki pemikiran yang relevan dan dapat digunakan untuk memahami konsep ini. Berikut beberapa contohnya. Jean-Jacques Rousseau tahun 1712 sampai dengan 1778. Rousseau dalam bukunya Emmeline or on Education membahas peran pendidikan dalam membentuk individu. Dia berpendapat bahwa perempuan dan laki-laki memiliki peran yang berbeda dalam masyarakat, dengan perempuan berfokus pada peran domestik dan laki-laki pada peran publik. Namun, Rousseau juga menekankan pentingnya pendidikan bagi perempuan, meskipun dalam konteks peran domestik mereka. Pikiran Rousseau dapat diinvestasikan sebagai awal dari pemikiran tentang kesetaraan gender, meskipun dalam bentuk yang terbatas. Yang kedua, John Stuart Mill tahun 1806 sampai 1873. Mill dalam bukunya The Subjection of Woman berpendapat bahwa perempuan telah ditindas secara sistematis oleh laki-laki dan bahwa hal ini merugikan baik perempuan maupun laki-laki. Dia menyerukan kesetaraan politik dan ekonomi bagi perempuan dan berpendapat bahwa perempuan memiliki potensi yang sama dengan laki-laki untuk berkontribusi dalam masyarakat. Pemikiran Mill sangat berpengaruh dalam gerakan hak-hak perempuan pada abad ke-19. Menurut saya, fakta atau opini dengan perspektif sejarah yang saya gunakan dalam presentasi materi ini adalah kesetaraan gender merupakan sebuah konsep yang telah lama diperjuangkan dengan akar sejarah yang kompleks dan beragam. Melihatnya dari perspektif sejarah, kita dapat menemukan fakta dan opini yang saling terkait, membentuk pemahaman yang lebih utuh tentang perjalanan menuju kesetaraan gender. Perjalanan menuju kesetaraan gender adalah proses yang panjang dan kompleks, dipenuhi dengan fakta sejarah dan opini yang saling terkait. Perjuangan untuk mencapai kesetaraan gender telah berlangsung selama berabad-abad, dan meskipun kemajuan telah dicapai, masih banyak sekali tantangan yang dihadapi. Memahami perspektif sejarah dapat membantu kita memahami akar masalah dan bagaimana kita dapat terus berjuang untuk mencapai kesetaraan gender yang sejati. Demikian video yang saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Filsafat Hukum. Terima kasih.